Terima kasih atas jawaban Ananda Imron. Ada sedikit jawaban yang kurang pas. Belum dijelaskan secara jelas, yaitu di sini kurang teliti untuk tajwidnya. Memang untuk pelajaran tajwid masih belum, soalnya dalam metode Al-Quran itu ada cara-caranya, mulai jilid 1 sampai jilid 6. Kalau udah selesai baru belajar gharib. Kalau sudah tamat gharib, belajar yang namanya makharijul huruf dengan disampingi pelajaran tajwid. Memang di sini masih belum ada pelajaran tajwid. Belum masuk jadwal di pelajaran pondoknya. Sehingga bacaan Imron di sini masih banyak yang enggak teliti. Panjang pendeknya belum diteliti. Wa du'a, ini illa du'aan, belum dijelaskan di sini. Yang kedua ini wanidaan. Ketika berhenti seperti apa? Kalau wakof di sini ada tanda wakof, harusnya dibaca sukun atau dibaca panjang. Itu belum dijelaskan secara jelas tadi, cuma dibaca to tadi kan. Jadi harus diteliti setiap bacaan. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladziyan aiku bima. Di sini ada tanda nun. Nun sama ain itu apa? Belum tadi, belum diteliti betul-betul. Sehingga banyak bacaan yang kurang pas. Ya, bisa dipahami Ananda Imron? Bisa. Itu untuk jawaban dari Ananda Imron. Yang kedua ini baro'atun. Bacaan baro'atun di dalam surat At-Taubah diawali ketika kita membaca surat At-Taubah tidak harus membaca Bismillah, cukup ta'awudz. Tetapi kalau di tengah-tengah surat At-Taubah, misalkan kita sudah membaca dari awal, tiba-tiba ada hajat berhenti, belum selesai bacaan surat At-Taubahnya, tiba-tiba kita berhenti. Di situ kalau kita membaca Bismillah, hukumnya makruh. Jadi beda, di awal pertama baca surat At-Taubah dilarang membaca Bismillah. Tapi kalau di tengah-tengahnya sudah pertengahan ayat, pertengahan surat yang sudah kita baca, itu hukumnya kalau di surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib membaca Bismillah. Beda lagi kalau di surat Al-Fatihah. Nah, bisa dipahami? Nah, dari sekian jawaban yang sudah dijawab oleh Ananda Imron, alhamdulillah Ananda Imron sudah berani tampil ke depan meskipun belum maksimal. Jadi ditingkatkan belajarnya. Jangan banyak tidur, jangan banyak main, apalagi yang sudah di pondok sudah terhitung mau 1 tahun, ditingkatkan belajarnya. Karena kenapa kok seperti itu? Karena tahun depan pelajaran di tahun 2021 setelah bulan Juni kita akan kedatangan adik-adik kelas kita. Jadi sebagai senior kita harus memberikan contoh yang terbaik kepada adik-adiknya. Ditingkatkan pelajaran gharibnya. Supaya apa tujuannya? Ketika kita mempunyai adik kelas, kita bisa membimbing adik-adik kelas kita. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, selanjutnya kita panggil peserta terakhir. Karena kita sudah mepet waktu zuhur, kita panggil Ananda Arif dari Tanjung Ucang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Mari Ananda Arif, kita tes ujiannya. Mengulang dari soal yang sudah dijawab oleh saudara Imron. Jadi diulang lagi jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yanfiqu bima la yasma'u illa du'aan wanidaan ini ada tanda wakaf mutlak.
diharuskan berhenti. Allah ta'dilu i'dilu. Di Allah ta'dilu ini ada huruf, ada tanda wakaf mutlak, haruskan berhenti, dan di i'dilu ini ada tanda wakaf mustahab, boleh berhenti. Yang dibaca, kalau di dalam asal dibaca Allah ta'dilu i'dilu baro'atun. Di dalam surat At-Taubah tidak diperbolehkan membaca basmalah, cukup ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau kita lagi membaca At-Taubah, kita ini ada hal yang penting, terus kita berhenti dan ada seseorang yang menantikan, boleh membaca bismillah, tapi itu punya makruh. Irkab ma'ana. Ini ada tanda idgham mutaqaribain, dibaca irkam ma'ana. Man yasha illahu, syanya dibaca pendek. Dakka dibaca dakka, dakkaan dibaca dakka. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk jawabannya, alhamdulillah sudah dilengkapi oleh Ananda Arif. Jadi kita belajar itu jangan patah semangat. Sekarang belum bisa, besok harus bisa. Yang terpenting kita itu tidak mempunyai sifat pesimis, tapi harus memiliki sifat atau yang dikatakan dengan sifat optimis. Mengerti apa optimis itu? Tahu? Siapa yang tahu jawabannya? Apa optimis itu? Optimis itu yakin. Jadi kita itu tidak kecil hati. Tumbuhkan yang namanya santri PPA itu sifat optimis. Kalau sudah selesai pelajaran kita hari ini, untuk kedepannya minggu depan saya ingin melihat hasil belajar kalian itu lebih memuaskan. Karena ini pelajaran warid ini ada di pelajaran Al-Quran. Jadi ada tahapannya. Dari tahap jilid 1 kita belajar Iqra sampai selesai jilid 6 baru belajar ini. Pelajaran ini satu bab itu tidak boleh diselesaikan satu kali pertemuan. Jadi metode yang dipakai ini metode qiraati. Jadi setiap pertemuan kita mengambil satu halaman. Jadi nggak boleh melanjutkan ke sini. Kenapa kok seperti itu? Tujuannya supaya kita itu hafal, supaya kita itu lebih paham terhadap bacaan-bacaan. Karena ini dikatakan pelajaran warid karena pelajaran yang harus hati-hati ketika kita mengucapkan atau melafadzkan bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi beda dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi harus betul-betul teliti. Setiap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tanda-tanda yang terdapat di warid, kita itu harus betul-betul teliti. Pelajaran warid tidak melihat usia. Selagi kita ada kemauan untuk belajar, disitulah kita akan mendapatkan ilmu. Jadi ini tidak ada kelasnya. Kelasnya itu kelas yang mau belajar. Misalkan kayak abang Kamel usianya sudah 23. Yang Ridho usianya 9 tahun. Jadi nggak ada kelas-kelasnya untuk pelajaran warid. Jadi siapapun yang sudah menyelesaikan jilid 1 sampai jilid 6 baru belajar warid. Usia kecil tapi sudah menyelesaikan jilid 1 sampai jilid 6 boleh. Usia besar tapi belum menyelesaikan jilid 1 jilid 6 tidak.
dianjurkan untuk belajar Gharib. Jadi karena kalian di sini bidangnya ada 2 bidang, yaitu bidang agro dan juga bidang tahfidz, sangat disarankan atau sangat dianjurkan untuk mempelajari pelajaran belum belajar ilmu tajwid. Belajar gharib dulu, baru selesai belajar gharib kita bimbing, kita asah anak-anak belajar makharijul huruf setiap hari. Jadi di samping belajar makharijul huruf, kita tamatkan dulu pelajaran gharib, baru belajar tajwid. Jadi ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Jadi ilmu itu banyak. Kita hanya sekilas melihat pelajaran ini sudah putus asa, itu bukan sikap ataupun sifat yang harus dimiliki oleh santri PPA. Jadi sifat dan sikap yang harus ditanamkan di santri PPA yaitu sifat atau sikap optimis. Kita yakin bahwa PPA ke depan bisa menunjukkan ke dunia masyarakat bahwa santri PPA adalah santri yang bisa. Jadi itu tanamkan dalam hati kalian. Yang belum bisa jangan putus asa. Ke depan kita asah kembali pelajaran ini. Jadi jangan putus Kalau sudah bisa dipahami, alhamdulillah, karena sudah waktunya mendekati waktu zuhur, kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Amin. Qabla al-maut. Amin. Indal maut. Amin. Ba'dal maut. Amin. Allahumma hawwin alaina fi shaqawatil maut. Amin. Najatan minan nar. Amin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya disambung dengan doa dari Ananda Bacaan agar pertemuan siang hari ini diberikan keberkahan dan ke depan diberikan kelancaran santri-santri kita dalam menuntut ilmu di PPA. Mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Untuk ke depan, untuk kemaslahatan agama, negara, nusa dan bangsa. Amin. Mari dipimpin doa oleh Ananda Bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ilman nafqahu bihi awamiraka wahyaka amin ilman na'lamu bihi kaifa unadik ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina ni'matak ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina warzuqna fahman nabina wa ilham malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.